kembali lagi bersama saya Freddy Kalibrata di Freddy Kalibrata Channel dan juga pastinya di program yang sangat edukatif, tajam, terpercaya, asik. Di Baret, bincang bareng Freddy Kalibrata, dan hari ini buat sahabatku semua yang ada di rumah, kita agak sedikit konsepnya berbeda. Biasanya kalau kita di studio, ya kan, latarnya hitaman biru, ya, agak rada-rada pakai mikrofon seperti itu. Nah kita malam ini karena memang konsepnya agak sedikit berbeda, kita mencoba untuk di outdoor, jadi suasana kafe biar lebih nyantai dan juga lebih rileks. Malam ini karena tamunya juga spesial, makanya juga harus spesial. Nah, kenapa saya bilang spesial? Karena ini salah satu mentor saya juga dalam program yang menjaga kesehatan tubuh saya. Kira-kira sudah dapat dulu ya. Nah, dia itu adalah salah satu founding, salah satu yang membawa Herbalife ke Kabupaten Sanggau. Dia adalah Kak Nuke. Hai Kak Nuke. Apa kabar Kak Nuke? Kabar luar biasa. Asik. Semangatnya tetap. Semangat ya, semangat tetap ya. Udah mau mencapai Meskipun jam 11. ini Kak Nuke. Kak Nuke ini memang salah satu founding atau juga penemu atau juga yang membawa Herbalife ke Kabupaten Sanggau. Nah, saya juga salah satu member yang ada di Herbalife, dan beliau lah yang mengenalkan saya sama Herbalife. Nah, meskipun belum terlihat seperti kurus-kurus amat, tapi sudah terlihat sehatnya karena saya sering mengkonsumsi salah satu produk andalan dari Herbalife itu F1 atau yang biasa dikenal sama Shake. Nah, pengen tahu lebih mengenal Kak Nuke seperti apa dan juga mungkin pengalaman Kak Nuke di Sanggau atau juga di mana saja pada saat beliau mengembangkan Herbalife-nya, dan mungkin juga kita perlu ilmu dari beliau untuk menjaga kesehatan kita dan juga menjaga tubuh kita dengan pola makan yang sehat itu seperti apa sih. Nah, kita langsung aja. Kak, sudah berapa lama Kak Nuke di Sanggau? Di Sanggau sih udah 6 tahun. 6 tahun. Jalan 7 tahun lah. Berarti dari tahun 2014 ya? 2014 ya. 2014. Kita kenal juga 2014 ya? Iya, 2014. Yang masih di belakang BRI itu ya? Iya. Oh, iya. Nah, sahabatku, jadi memang dulu pertama kali saya kenal, kalau dulu pertama kali kenal sama Kak Nuke, saya jauh lebih besar lagi badannya daripada ini. Sekarang udah alhamdulillah, yang dulunya saya di 85 kilo, sekarang udah alhamdulillah nyusut 5 kilo jadi 80 kilo. Nah, Kak Nuke baru pindah ke Sanggau itu tahun 2014. Iya, Benar ya? Kalau Kak Nuke sendiri mengenal Herbalife dari tahun berapa? Mengenal Herbalife sih dari 2013. Jadi selepas kuliah saya putuskan kerja, dan di tempat saya kerja itu saya ketemu yang namanya sponsor ya. Sponsor. Sponsor Itu yang buat acara ya, atau gimana Kak? sponsor maksudnya itu ya orang yang pertama kali mengenalkan nutrisi ini terhadap saya gitu. Oh, maksudnya yang produk itu ya, produk Herbalife ya. Produk itu. Jadi sponsor itu orang yang sudah gunakan produk dan sudah dapatkan hasil, dan dia memperkenalkan hasil produknya kepada saya, membagikan hasil produknya kepada saya, dan saya mencoba melihat dan akhirnya saya coba putuskan gunakan, dan hingga sekarang sampai membawa nutrisi ini ke daerah Sanggau. Emang dulu sebelumnya Kak Nuke di mana Kak aslinya? Asli sih saya asli sih di Medan, cuman saya merantau di Batam. Jadi latar belakang saya itu karyawan di sebuah perusahaan 8 tahun itu 6 tahun lah ya, 6 tahun sebagai karyawan di perusahaan, dan 2 tahunnya bekerja di developer perumahan. Berarti banyak rumah dong Kakak ya? Banyak rumah-rumah orang yang kita belikan. rumah orang tuh ya. Iya, Meskipun banyak tapi rumah orang ya. Rumah orang. Berarti Kakak Batak berarti ya? Iya, Batak. Dari Medan, aslinya Medan, terus sempat merantau ke Batam. Terus mengenal Herbalife di Batam atau di sini Kak? Mengenal Herbalife-nya itu di Batam. Di Batam. Iya, di Batam. Terus pada saat Kakak pindah ke sini ke Sanggau, ke Kalimantan Barat, itu sudah membawa produk Herbalife atau mungkin saya mencoba pekerjaan lain tapi sambil mengembangkan Herbalife itu seperti apa? Bukan, memang saya itu kenal Herbalife-nya itu di Batam ya. Jadi visi misinya itu datang ke Sanggau itu memang benar-benar fokus Herbalife. Herbalife. Jadi memang pindah ke Sanggau ini memang betul-betul bahwa maksudnya bukan mencari pekerjaan lain lagi, tapi memang untuk mengembangkan Herbalife. Tapi sebenarnya sih bukan mengembangkan Herbalife. Jadi awal kita itu udah lakukan Herbalife itu di Batam ya. Kita lakukan dengan home club.
Jadi pada saat itu saya punya sponsor sama mentor, lihat kami perkembangannya di Batam agak menurun. Ya. Jadi kita itu diiming-imingin, coba lihat kota Sanggau, orang Kalimantan itu banyak duit katanya. jadi Banyak duit. jadi orang luar itu mengira kalau Kalimantan itu orang banyak duit Iya, ya. orangnya banyak duit, terus nggak terlalu suka masak di rumah gitu kan, sukanya beli jajanan di luar gitu kan. Kalau biar sabar, kembangkan di sini pasti bisa, tapi nggak usah mulu-mulu buat herbalat di sana lah. Itu aja dulu lihat Kalimantan, kota Sanggau katanya seperti itu. Tapi ya itu tadi, karena kita nggak tahu Kalimantan ya. Nanti siapkan tisu kita nanti di sana mandinya ke sungai ya, jadi bawa sabun katanya kan. Jadi pada saat itu karena kita nggak tahu, memang kita nggak tahu ya gimana Kalimantan, kita pikir dulu orang sini kan orang yang pakai baju koteka ya, jadi nggak paham itu Kalimantan gimana. Jadi kita itu persiapannya mau datang ke sini bawa segala sarung, tisu, sabun, semua dilengkap-lengkap ya. Kami kira itu kami mau masuk hutan, karena kami taunya kan Kalimantan itu kan hutan ya. Jadi kami kira Kalimantan itu hutan. Akhirnya kami pun nggak tahu petunjuk apa ya, nggak ada rasa takut atau gimana. Pada saat itu hanya karena sembahyang kubur. Kebetulan saya punya mentor itu orang Cina ya, Cina Sanggau ya. Oh, berarti yang mengenalkan Sanggau sama Kak Nuke itu yang orang Cina Sanggau itu ya? Sebenarnya bukan. Bukan. Cina tapi dia Bangka Belitung. Orang Bangka Belitung. Bangka Belitung ini kenal sama Ci Ayan. Orang yang Sanggaunya itu. Iya, orang Sanggaunya itu. Jadi memperkenalkan Nuke sama Sanggau dengan lewat jalur beliau gitu. Lewat beliau, karena beliau ada cicenya ada di Sanggau gitu kan. Ada kakaknya ya. Ada kakaknya di Sanggau. Jadi pada saat itu pada masa sembahyang kubur. Jadi ceritanya hanya jalan-jalan. Oh, ceritanya mulanya jalan-jalan dulu. Jalan-jalan, Coba hanya dulu, lihat-lihat aja dulu. Cuman kita lihat orang Sanggau itu ramah-ramah ya. Jadi pada masa-masa kita masuk Sanggau itu ada istilah, yuk makan berame, makan berame. Jadi kita ngerasa menemukan keluarga ya, Jadi kita nggak merasa sendiri juga di sini. Akhirnya coba lakukan di pasar ya, di pasar sentral ya. Terus ibu-ibu bude-budenya ramah-ramah, terus ajakin kita makan ke sana ke sini, jadi kita suka. Intinya senang dulu ya, karena kita juga ya pekerjaan yang kita tahu hanya mau lakukan Herbalife, kita nggak mikirkan walaupun nggak dapat uang banyak di Herbalife, karena kita udah senang tadi ya, udah hobi. Akhirnya kita lakukan tiap hari, berbagi info sehat ke pasar, dan orang pasarnya bilang, kalian paling sama dengan sales lain, nanti pun kabur juga, nggak ada lagi. Enggak, jadi maksudnya tidak ada follow upnya gitu ya? Tidak ada follow up, paling sebentar aja nanti pasti udah kabur. Jadi pada saat itu hanya ada sepatah dua patah kata dari hati, nggak tahu apa yang ini aku bisa sampai ungkap. Enggak kok Nek, tenang aja Nek, kami akan di sini nanti rawat orang nenek sampai sehat. Sampai sehat gitu ya? Akhirnya dari situlah lakukan terus. Sebenarnya bulan 8 sih Bang ya, udah putuskan mau balik ke Batam lagi. Itu dari ke bulan 8 itu udah berapa bulan? Udah berapa lama maksudnya? Jadi saya itu bulan 5. Jadi pada saat itu kita kesini sekitar bulan 3 kalau nggak salah bulan ya. Maret ya. Pada saat itu kita ada extravaganza di Singapura. Kita bertiga dulu di sininya. Jadi 2 orang teman saya itu tinggal di Sanggau, dan saya putuskan mau fokus di Batam aja. Balik lagi Batam. Karena saya udah ada home club di Batam ya. Dan pada saat itu bulan 5-nya ada pertemuan extravaganza di Singapura. Lebih dekat Batam kan ke Singapura. Akhirnya saya mau putuskan full di sana, biar aja teman saya yang ada di sini fokus gitu. Sini, ya. Biar bagi-baginya nggak terlalu ini, karena pada saat itu kita nggak ada kenal sama sekali orang Sanggau ya. Jadi saya pikir biar bagi-baginya cukup, ya udahlah saya balik aja lah. Jadi betul. Semua barang-barang saya udah bawa balik semua ke Batam. Tahun 2014. 2014. Terus gini Kak, kan yang buat saya menarik adalah ketika Kakak berpikir bahwa Sanggau itu masih, atau Kalimantan itu masih hutan gitu kan. Jadi sehingga tadi Kakak bilang ya mesti mempersiapkan, karena mandi di sungai mesti mempersiapkan sarung segala gitu kan. Tapi ketika Kakak datang ke Sanggau, ternyata yang dilihat adalah berbeda, dan ternyata orang Sanggau ramah-ramah gitu. Jadi termotivasi lah untuk ayo kita kembangkan Herbalife. Tapi sempat di tengah jalan untuk
putus asa gitu ya. Sebenarnya dibilang putus asa bukan tipikal saya Iya, ya. iya, betul betul. Bukan tipikal saya, cuman pada saat itu saya pikir biar ininya terbagi udahlah untuk teman saya aja yang Oh, dua karena orang, bertiga itu ya. gitu kan. Toh juga saya awalnya kan saya udah rintis di Batam ya. Saya kayaknya fokus yang kembangkan di Batam aja, jadi mereka aja berdua karena mereka yang berdua juga satu tim gitu kan. Makanya saya balik ke Batam. Karena juga ada ekstravaganza itu. Ekstravaganza dan saya pun perlu belajar lagi gitu karena pada saat itu kan saya masuk ke Sanggo itu di situ masih baru memulai Herbalife. Berarti memang benar-benar merintis dari awal. Iya, merintis dari awal. Pada saat kakak berpikir bahwa aku bakal mungkin balik ke Batam lagi nih. Nah, yang menjanggal atau menahan kakak untuk oke, aku coba stay di Sanggo itu apa? Jadi pada bulan 8-nya dua tim teman saya ini nggak bisa menjalin kerjasama, akhirnya mereka berdua putuskan untuk tidak di Herbalife lagi. Jadi dua tim itu dua downline saya termasuk ya, karena mereka sama-sama president saya putuskan, oh saya bukan Herbalife kayaknya gitu kan. Ngedown jadi ya, ngedown gitu kan. Jadi mereka berdua nggak bisa kerjasama. Jadi intinya memang untuk lakukan sesuatu itu perlu kerjasama juga ya. Teamwork lah ya. Ya, teamwork. Jadi pada saat itu mereka berdua putuskan mau pulang. Saya mikir dari bulan 3 sampai ke bulan 8 kita udah janji juga. Yeah. Ya komitmen di awal kita bantu mereka untuk sehat, tak akan pergi dari Sanggal gitu. Hanya ingat kata-kata itu, akhirnya mau tak mau saya bulan 8 udah saya sendiri masuk ke Sanggal. Jadi pada saat saya masuk ke Sanggal, sedihnya saya satu tim saya itu, satu downline saya itu dia udah putuskan balik tanpa ketemu saya karena balik ke Batam lagi. Balik ke Medan. Oh, Medan. Ke Medan dianya, yang satunya lagi masih nunggu di sini. Terus saya datang ke Sanggo, akhirnya dia pun bilang, "Oh, kayaknya Herbalife bukan saya." Akhirnya dia putuskan untuk balik ke Batam karena dia memang kelahiran Batam. Akhirnya is okay, mulai sendiri gitu ya. Mulai sendiri. Jadi pada saat itu kan kita mulai dari bartender ya. Cuman melakukan sendiri lewat bartender sendiri kan nggak bisa karena pada saat saya ngantar sesuatu ke pasar, kertas-kertas segala apa saya terbang semua. Maksudnya kalau kerja sendiri ya, pada saat belum ada tim. Jadi agak kesulitan kalau misalnya Kak Tunggu berjalan sendiri gitu ya. Ya. Jadi meja untuk bartender saya kan nggak ada yang jaga gitu kan. Akhirnya saya putuskan tutup dan saya putuskan tutup ini bartendernya, saya masuk ke ruangan rumah makan Arimbi. Saya minta yang di belakang BRI itu ya. Ya, pinjam meja itu tempat dia simpan piring untuk sediakan satu blender untuk saya ngeblender shake. Jadi setiap hari saya lakukan dengan konsisten ke pasar, tarik satu, balik ke ini, tarik lagi, intinya pokoknya pantang menyerah ya. Pantang menyerah. Karena saya tahu Kak Tunggu ini orangnya memang pantang menyerah. Pantang menyerah, suka memberikan semangat, suka memberikan motivasi. Kalau nggak dikejar-kejar, soalnya dulu saya juga dikejar-kejar gitu kan. Jadi, ayo bang udah sarapan belum? Jadi memang rasanya memang kalau saya menangkap Kak Tunggu ini memang menggunakan pola yang namanya human relationship. Jadi memang kekeluargaan yang dibangun oleh Herbalife juga oleh Kak Tunggu bahwa ayo trustnya dulu, kepercayaannya dulu yang dibangun gitu kayak. Iya. Dan akhirnya setelah kerja keras hasilnya gimana Pak? Hasilnya luar biasa, bisa jalan-jalan ke beberapa negara yang pastinya ya. Awalnya nggak suka jalan-jalan, sebenarnya ya berkat Herbalife bisa jalan-jalan. Yang dulunya nggak menyangka jalan-jalan ke mana gitu. Kemana? Ya paling sedikitnya ada ke 5 negara. Terus kemana-mana aja kan? Ada ke ini. Ke Korea sudah, ke Korea sudah, ke Jepang juga sudah, kemana lagi yang kemarin Dubai, Dubai, ke Aussie, ke Bangkok, ke Singapura, ke Hong Kong, luar biasa lah berkat itu kalau nggak pakai Herbalife nggak bakal kayak gitu kayaknya. Nggak bakalan. Dan itu tidak disangka-sangka gitu. Iya, tidak disangka-sangka. Dan memang prosesnya rada panjang ya, maksudnya tidak instan yang ketika langsung dimulai langsung semudah membalik telapak tangan, tidak ya. Tidak. Jadi memang Kak Nuka juga prosesnya juga panjang, dari jatuh terus ditinggalin downline atau tim, terus juga Kak Nuka berusaha sendiri. Nah akhirnya sampailah ke posisi sekarang. Iya. Ini yang harus sahabatku ketahui. Sekarang berat Kak Nuka berapa?
berat badan? Ya. berat badan 53. 53. Iya. Pertama kali ikut Herbalife berapa? Saya pertama kali ikut Herbalife itu 64. 64 ke 50 berapa sekarang? 53. Berarti kurangnya berapa? Jadi 11 kilo. 11 kilo. Iya, 11 kilo. Wow. 11 kilo. Tapi yang luar biasa itu bukan masalah turun berat badan Iya, ya Bang ya. apa tuh, Kak? Yang paling luar biasa itu masalah lemak. Lemak. Karena kita di nutrisi ini kan bukan hanya sekedar turun berat badan. Kalau hanya turun berat badan sih gak usah makan pun bisa turun berat badan Betul, ya. betul. Tapi yang luar biasa yang saya dapatkan dari nutrisi ini, Iya. stamina luar biasa. Terus yang diturunkan itu lemak. Lemak Jadi gitu. kan gini Kak. Jadi yang orang biasa pikir kan kalau kayak saya kan perlu buncit. Tapi kalau saya kan memang kemakan Luka sudah paham Kak, saya mau sehat gitu kan. Iya. Bukan masalah buncit atau tidak buncit. Tapi kan kebanyakan orang memang kalau yang namanya diet itu kan menurunkan berat badan. Iya. Atau kan memang menghilangkan bagaimana kalau misalnya buncit tidak buncit lagi. Nah, tapi kalau di produknya Herbalife ini justru bukan itu ya tujuan Iya, utamanya. bukan. Jadi tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya sih lebih ke yang namanya membangun struktur badan ya, struktur badan. Jadi badan. komposisi badan supaya kita tetap jauh lebih berstamina, bertenaga, lebih energik itu dianya. Jadi gitu. ketika kita turunkan berat badan kita tetap fit. Iya. Tapi beda dengan orang yang namanya turun karena sakit, pasti lemah, loyo Benar, gitu benar. ya. Ngerasa Iya. mungkin kalau ada teman-teman mungkin boleh nanti disurvei yang dietnya yang sembarangan, Iya. pasti ngerasa jadi lemas, loyo, konsentrasinya buyar. Tapi kalau dibantu dengan nutrisi ya jauh lebih fit lah intinya. Jadi lebih ke kebugaran. Nah, yang pasti sahabatku ingin tahu dari tadi kita mendengar kalau Kak Koko bilang nutrisi. Mungkin Kakak bisa sampaikan ke sahabatku atau sahabat Baret, nutrisi itu apa sih Kak? Jadi orang tahu nutrisi apa sih nutrisinya gitu ya? Siapa gitu ya. Kalau yang mungkin memang member sudah tahu nutrisinya apa. Kalau kita kan yang mungkin sahabat Baret yang tidak mengenal nutrisi, di Herbalife itu apa sih nutrisinya? Gitu ya. Kalau nutrisi ya mungkin secara ini ya, secara gamblang semua pernah dengar kata nutrisi ya, kata nutrisi. Cuman terkadang teman-teman ya mungkin nggak paham yang namanya apa yang dibutuhkan sama tubuh kita. Jadi lebih ke garis besarnya sih nutrisi itu ya asupan yang dibutuhkan tubuh kita dalam arti nutrisi seluler. Jadi yang sebenarnya yang dibutuhkan tubuh kita ini sebenarnya nutrisi. Jadi kalau makanan itu ya apa yang kita makan ya, tapi intinya ini makanan ini akan dipecah menjadi nutrisi yang bagus kah atau menjadi racun di dalam tubuh kita, itu dianya. Jadi dari Herbalife selama 6 tahun saya ini ya saya gunakan, saya ngerasa nutrisi saya terpenuhi ketika saya ganti sarapan pagi saya dengan nutrisi. Selama 6 tahun ini saya tetap bisa beraktivitas, bisa berbagi info sehat, bisa lakukan olahraga. Terkadang nggak sadar ya kalau kita nggak batasin sendiri, kita mau 24 jam on bisa 24 jam on. Tapi yang namanya kita tubuh kita perlu yang namanya istirahat juga, itu dia. Jadi nutrisi itu lebih ke yang namanya asupan nutrisi seluler yang dibutuhkan sama sel tubuh kita. Karena yang mau kita kasih makan itu sebenarnya sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau nutrisinya ini Kak, kalau Kakak bilang kan tadi memang tubuh kita butuh nutrisi. Nah, kan mungkin orang kalau bisa kan nutrisi kan bisa berbentuk apa saja nih, yang berbentuk makanan. Misalnya bubur atau nasi kuning atau bakso. Nah, tapi kalau Kakak tadi bilang kan dokter bilang tadi kan mengganti nutrisinya, sarapannya dengan mengganti nutrisi. Nah, nutrisinya apa sih yang kita sarapan, yang kita makan itu apa sih itu? Nutrisi yang kita konsumsi ya setiap hari ya, yang ada di Nutrition Club ada 5 rasa, ada berry, ada vanilla, ada coklat, ada chocomin, dan ada cookies yang terbaru ini cookies dan mint. Yang luar biasa ini pengganti sarapannya kita ini ya bukan sekedar pengganti sarapan kayak nasi kuning, bubur, tapi sudah bisa dipastikan dalam shake-nya kita sudah cukup protein, tinggi serat, dan lemaknya rendah. Dan kalau untuk kadar gulanya juga sangat rendah. Jadi termasuk itu makanan kita rendah GI. Jadi teman-teman juga kalau misalnya ada masalah gula darah, konsumsi shake itu sangat jauh lebih mendukung untuk kontrol gula darahnya gitu. Itu dianya. Berarti bersahabat Baret, masukan Luka adalah pengganti nutrisi. Kalau dalam produk Herbalife namanya shake. Nah, jadi produknya ada shake dengan 5 varian rasa ya. Iya, 5 ada varian rasa apa tadi Kak? Ada berry, ada vanilla, ada coklat, ada
cookies, ada mint. Saya suka coklat. Coklat ya. Sama suka. vanilla. Saya suka semua rasa. Oh, semua rasa ya. Saya suka semua rasa yang ada. Semua rasa yang pernah ada. Jangan sampai rasa yang terpendam ya. Atau rasa yang tertinggal. Rasa yang tertinggal. Jadi seperti itu ya buat sahabat Baret. Ini memang seperti yang Kak Nuka bilang bahwa kalau di Herbalife itu bukan hanya menurunkan berat badan, tapi mengganti asupan yang masuk dalam tubuh kita. Asupannya itulah berupa nutrisi dan mengganti pola makan atau mengganti nutrisinya dengan bukan makanan, bukan seperti bubur, bukan nasi kuning atau juga yang lainnya, tapi berbentuk dengan minuman atau produk yang ada di Herbalife yang namanya shake ya. Ya, shake produk utamanya. Jadi bukan hanya menurunkan berat badan tapi juga menjaga struktur badan nggak ya? Ya, membentuk struktur badan. Kalau misalnya di Herbalife sini kalau saya tidak salah ingat selain untuk menjaga struktur tubuh bisa menguruskan juga efeknya bisa mengendurkan badan ya? Atau membuat badan berisi ya? Bisa untuk naikkan berat badan, jadi lebih ke fokus itu naikkan muscle-nya kita, jadi masa ototnya kita juga bisa. Berarti memang karena gini kan banyak yang sahabat Baret mungkin atau sahabatku yang mungkin pernah mencoba Herbalife Ya. tapi gagal dan mereka merasa bahwa ketika saya kan pengennya kurus nih, tapi ketika mengkonsumsi Herbalife kenapa malah gemuk? Nah, gitu. Jadi makanya kita harus klarifikasi juga di sini bahwa ternyata produk dari Herbalife itu juga selain bisa menguruskan badan atau menurunkan berat badan juga bisa menaikkan berat badan. Iya. Berarti dengan program yang berbeda Kak ya? Ya, dengan program yang berbeda. Kalau misalnya kita untuk menurunkan berat badan seperti apa programnya? Kalau untuk menurunkan berat badan itu fokus kita ganti sarapan pagi sama makan malamnya kita. Terus siang harinya itu nanti kita ada buatkan meal plan. Jadi teman-teman yang semisalnya ada yang sekalian promosi lah. Iya, harus. Semisalnya teman-teman yang termotivasi mau dapatkan body idealnya, yaitu hanya ganti sarapan pagi sama makan malam. Jadi caranya simpel. Siangnya kita nanti ada buatkan meal plan. Meal plan gimana untuk menu makan sehatnya itu kalau mau turunkan berat badan. Kalau mau naikkan berat badan itu fokus itu 3 kali makan, 3 kali minum nutrisinya ya teman-teman ya. Berarti tiga kali makan juga nutrisinya juga diminum juga? Iya, 3 kali nutrisi. Jadi mungkin teman-teman kadang ada yang lagi dalam program penurunan berat badan ya, penurunan berat badan merasa wah kok saya udah program nih kok makin gendut, malah gitu ya? gemuk gitu ya kan. Intinya memang perlu proses ya, perlu proses karena kita perlu melatih konsistensi diri kita juga, kedisiplinan kita juga. Karena apa? Setiap kita tubuh kan metabolismenya beda-beda. Intinya percaya aja sama sponsornya pasti berhasil Ya. Karena gitu, karena memang kadang-kadang orang ini kayak loh kok saya udah coba tapi makin gendut gitu. Ya. Atau juga ada yang bilang nggak usah ikut Herbalife karena Herbalife mahal. Tapi saya sempat juga dulu saya bilang mungkin tergantung kita menggunakan polanya seperti apa. Saya bilang kalau misalnya memang kita mengganti nutrisinya untuk sarapan, ya kita gunakan untuk sarapan saja. Sebenarnya diganti dengan makan siang dengan yang sudah memang kayak Kak Nuka tadi bilang meal plan-nya itu gitu. Aduh, sangat bermanfaat sekali. Saya sebenarnya mau panjang banget kalau cerita sama dokter, tapi biar kawan-kawan penasaran, nanti kita pengen tahu jauh lebih jelasnya, boleh sehingga ke NC-nya Kak Nuka. Di mana Kak NC-nya Kak Nuka? NC-nya kita yang terbaru sekarang itu ada di Terminal Bis ya, guys ya. Guys ya, ada di Terminal Bis guys. Saya berusaha untuk mencontoh ini karena orangnya sangat luar biasa ya, bersemangat juga ya. Jadi tempatnya kita itu di Terminal Bis di samping Cafe Borneo. Di samping Cafe Borneo di Terminal Bis. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Kak? Biar bukanya itu kita kalau pagi itu jam 6 sampai jam 11. Tapi saran saya sih untuk teman-teman yang serius program itu usahakan jangan lewat dari jam 9 lah. Jangan lewat dari jam 9 pagi ya. Terus kalau malam itu jam 6 sampai jam 8 malam. Jam 6 sampai jam 8 malam. Oke, buat sahabatku itu dengar, jadi kalau misalnya mau berkunjung ke NC-nya Kak Nuka, Nutrition Club-nya. Kalau bisa dengar NC itu apa? Nutrition Club atau Nuka Club. Itu di Terminal Bis di sebelah Cafe Borneo. Nah, mau program juga boleh nanti konsultasi sama Kak Nuka. Ada Instagramnya Kak Nuka apa? Instagramnya ya. Instagramnya itu nuklierbako_. Nuklir bako underscore ya. Kayaknya itu deh. Nanti kita catat di deskripsi ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum follow IG-nya Kak Nuka, pengen bertanya-tanya boleh nanti follow IG-nya Kak Nuka ya. Baik Kak Nuka,
semakin panjang semakin Oh, tapi luar biasa ya Sebagai berkat nutrisi, nutrisi ya. Jadi semangatnya masih ini ya, masih on ya. masih on ya. Meskipun sudah malam sebenarnya ini. Ini sebenarnya rada-rada agak dadakan, agak sidak tahu ketemu sama Kak Noka, udah Kak kita ngobrol aja biar teman-teman juga sahabatku ya juga sahabat Baret tahu. Kak, saya ucapkan terima kasih sudah berkunjung ke Baret. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Baret semua, dan jangan lupa follow IG-nya Kak Noka di Nuklir Bako. Apa tadi Kak? Nuklir Bako Nuklir Bako underscore ya, Nuklir Bako underscore. underscore. Dan juga jangan lupa berkunjung ke channel kami di Baret, bincang bareng Freddy Kaliberata di Freddy Kaliberata. Dan sampai ketemu di Baret selanjutnya. Setelah pista, see ya.